Jika seseorang memperingatkanmu untuk tidak membuka pintu, apakah kamu akan mematuhinya, atau mulai mempertanyakan kenapa? Suara napas tertahan. Kamera close-up mata Arini yang berkaca-kaca. Detik-detik menjelang keputusan besar. Ketukan terakhir terdengar, dan suara dari luar berkata, "Kau berhak tahu siapa dia sebenarnya." Tulis kota kamu di kolom komentar. Absen dari mana kamu menonton cerita ini? Kita akan mulai sekarang. Waktu menunjuk pukul 21.47. Rumah dalam keadaan tenang. Terlalu tenang. Bahkan untuk ukuran malam di lingkungan ini yang biasanya masih dipenuhi suara motor tetangga atau suara TV dari rumah seberang. Arini duduk di sofa ruang tengah. Jari-jarinya mengusap pelan lengan selimut tipis yang menutupi pahanya. Di sebelahnya, Raya, putri satu-satunya, tengah menatap layar ponsel. Cahaya dari layar itu satu-satunya sumber penerangan selain lampu gantung kecil di pojok ruang. TV menyala, tapi volumenya dikecilkan hingga nyaris tak terdengar. Tayangan dokumenter tentang alam masih berjalan, tapi tak satu pun dari mereka benar-benar menontonnya. Hanya sebagai latar suara, atau pelarian dari keheningan yang tidak nyaman. Rasanya ayah telat banget pulangnya ya, gumam Raya, tanpa menoleh dari ponsel. Arini menoleh perlahan. Biasanya juga gitu. Tapi iya, kali ini lebih sepi dari biasanya, ya. Raya meletakkan ponselnya di atas paha, menatap ibunya. Ibu ngerasa, ada yang aneh gak malam ini? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi ada beban di dalamnya. Arini mengerutkan kening. Sebelum sempat menjawab, suara telepon rumah berdering tiba-tiba. Keduanya sontak menoleh bersamaan. Arini menegakkan tubuhnya. Napasnya sedikit terhenti. Telepon rumah jarang digunakan. Raka, suaminya, hampir selalu menelepon ke ponsel. Tanpa berkata apa-apa, Arini bangkit dan berjalan pelan ke meja telepon. Lampu ruang makan yang mengarah ke sana hanya menyala temaram. Cahaya lembut tapi membuat bayangan tubuh Arini memanjang di dinding. Tangannya sempat ragu saat akan mengangkat gagang. Seperti ada firasat. Klik. Halo. Butuh 2 detik sebelum suara di seberang terdengar. Tapi ketika terdengar, itu adalah suara yang sangat dikenal. Rin. Suara Raka terdengar berat. Sangat pelan. Seperti dibisikkan dengan napas pendek. Dengar aku baik-baik. Arini langsung berdiri tegak. Raka? Kenapa? Kamu di mana? Aku gak bisa jelasin semuanya sekarang. Tapi aku minta satu hal. Hanya satu. Kalau nanti malam ada yang ketuk pintu, jangan dibuka. Apapun yang terjadi. Sekeras apapun. Jangan buka. Arini membeku. Suara itu bukan suara seorang suami yang sedang bercanda. Apalagi suara seorang pria yang sekadar takut. Ada getaran asing di sana. Sebuah ketegangan dalam nada, seperti seseorang yang sedang mencoba menahan sesuatu dari pecah. Sesuatu yang dalam. Raka, kamu ngomong apa sih? Kamu kenapa? Aku gak bisa bilang. Belum. Tapi percayalah. Ini penting. Matikan lampu kalau perlu. Kunci semua pintu dan jendela. Jangan percaya siapapun. Terutama kalau dia bilang dia butuh bantuan. Nada itu membuat tubuh Arini menggigil. Ini serius. Rin, tolong. Percaya sama aku. Jangan tanya apa-apa dulu. Nanti aku jelaskan. Tapi untuk malam ini, jangan buka pintu. Jen. Sekalipun dia menangis, sekalipun dia memohon, itu bukan seperti yang kamu pikir. Jantung Arini berdegup cepat. Udara di ruang makan terasa lebih tipis. Di balik tubuhnya, Raya berdiri, mendekat pelan dengan wajah cemas. Ibu, siapa? Ayah. Arini mengangguk pelan sambil terus menatap ke depan. Tapi suaranya tidak keluar. Raka masih di seberang. Suaranya lebih pelan kini. Aku tahu kamu takut. Aku juga. Tapi kamu harus tenang. Untuk malam ini, tolong, jangan buka pintu. Klik. Sambungan terputus. Arini mematung, masih memegang gagang telepon.
Jemarinya mulai dingin. Ia merasa seperti sedang diseret masuk ke lorong sempit. Tak ada cahaya, tak ada petunjuk arah. Hanya suara suaminya yang terngiang seperti gema. "Jangan buka pintu." "Ibu?" Suara Raya terdengar dekat. Arini menoleh perlahan. Mata putrinya memperlihatkan kekhawatiran yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Ayah bilang apa?" Arini mencoba bicara. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Kemudian, pelan-pelan, ia berkata, "Kita, matikan lampu dulu." Tanpa bertanya lebih jauh, Raya menuruti. Mereka berdua berjalan ke saklar dan memadamkan lampu satu persatu. Cahaya ruangan berkurang, menciptakan bayangan aneh di dinding, seperti rumah itu sedang berubah wujud jadi sesuatu yang tak mereka kenal. Hanya cahaya samar dari TV yang tersisa, menggambarkan siluet wajah hewan liar di padang savana, tapi entah mengapa, terlihat mengancam. Arini berdiri di dekat jendela. Tirai ditutup, tapi dia bisa merasakan dinginnya malam menempel di balik kaca. Tak ada suara dari luar. Tidak ada angin. Bahkan jangkrik pun tak terdengar. Keheningan yang terlalu sempurna untuk jadi alami. Ia menatap sekeliling ruang tamu. Tiba-tiba rumah ini tak lagi terasa familiar. Kursi rotan tempat Raka biasa duduk terasa kosong. Dapur di belakang gelap. Pintunya terbuka sedikit. Ada kegelisahan dalam sunyi, seperti sedang menunggu sesuatu yang tak terlihat. Dan dalam hatinya, sebuah doa tak bersuara terucap. Ia tidak menyebut nama suaminya. Tidak menyebut rasa takut. Ia hanya mengucap lirih, tanpa suara, dari dalam dirinya sendiri. "Lindungi aku dan anakku malam ini. Ya Allah, apapun yang akan datang, jangan biarkan kami buta." Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Tiba-tiba, suara dari luar kamar terdengar. Sebuah ketukan kecil. Bukan di pintu depan. Bukan juga di jendela. Tapi dari dalam rumah. Arini menoleh. Dan bab ini berakhir dengan Arini menatap Raya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus mengatakan apa. Waktu seolah melambat. Langkah Arini dan Raya terhenti di tengah lorong rumah. Setelah suara aneh itu terdengar. Mereka saling berpandangan. Mata Arini menyimpan tanya. Sementara Raya menahan napas. Hening kembali turun. Namun bukan hening yang biasa. Kali ini, hening seperti tubuh yang mematung setelah mendengar bisikan yang salah. Seolah rumah sendiri menolak memberi rasa aman. "Dengar tadi," bisik Arini. Raya mengangguk pelan. Wajahnya pucat. "Dari dalam." Arini menggeleng perlahan. "Enggak tahu. Tapi itu bukan pintu depan." Mereka tak bicara lagi. Arini menarik napas dalam-dalam, mengajak Raya kembali ke ruang tengah. TV masih menyala. Gambarnya tak sinkron dengan situasi hati mereka. Seekor elang di layar mengepak pelan di udara. Tapi suara dari speaker terdengar seperti desir napas. Arini mengambil remote dan mematikan TV. Seketika, ruangan tenggelam dalam kegelapan sepenuhnya. Tak ada lagi sumber cahaya. Suara napas menjadi satu-satunya hal yang bisa mereka dengar kini. "Bu," bisik Raya. "Aku takut." Arini meraih tangan putrinya, menggenggam erat. Genggaman itu bukan sekadar perlindungan, tapi untuk menegaskan bahwa mereka masih nyata, masih ada, masih bersama di tengah absurditas ini. Tiba-tiba, tok, satu ketukan. Lambat, pelan, sangat ringan. Seperti suara buku jatuh, atau seseorang yang sengaja mengetuk agar terdengar samar. Kali ini jelas dari arah pintu depan. Arini dan Raya menoleh bersamaan. Nafas mereka tertahan. Dunia serasa menyempit. Ruangan menjadi koridor panjang yang menuntun ke satu titik. Arah pintu. Mereka tidak bergerak. Ketukan itu terlalu ringan untuk diabaikan, namun terlalu asing untuk dianggap kebetulan. Tak ada yang pernah datang malam-malam seperti ini. Tidak di lingkungan yang sopan dan teratur seperti perumahan mereka. Dan lebih penting lagi, tak seorang pun tahu Raka belum pulang. Arini mencengkeram tangan Raya lebih kuat. Gadis itu menahan rasa ingin lari, tapi tubuhnya tak mau bergerak. "Jangan ke sana," bisik Arini akhirnya.
Ketika mereka perlahan mundur, telepon genggam Arini bergetar. Suara halus dari meja di ruang makan. Sebuah panggilan masuk. Raka. Arini langsung mengangkat. Halo? Suaranya hampir tak terdengar. Sudah kuduga dia datang lebih cepat. Suara Raka. Kali ini lebih rendah. Suaranya terdengar dekat. Tapi tidak hangat. Aku. Jangan buka pintunya. Rin. Jangan dekati. Diam saja. Matikan semua lampu. Jangan beri dia suara untuk ditandai. Arini menatap pintu depan yang kini tampak seperti bayangan hantu. Siapa dia? Aku gak bisa bilang sekarang. Raka. Dia belum bilang apa-apa. Hanya ketuk sekali. Dia akan bicara. Dia akan memohon. Akan menangis. Tapi semua itu hanya topeng. Aku tahu cara dia bekerja. Kalimat itu menancap. Bukan karena ketakutannya. Tapi karena kata-kata Raka terdengar seperti latihan. Haflen. Tidak emosional. Tidak seperti suami yang mencoba menyelamatkan istri dan anaknya. Terlalu terstruktur. Terlalu rapi. Arini tak menjawab. Raka melanjutkan. Tolong, Rin. Percaya sama aku. Hanya malam ini. Jangan buka. Aku akan pulang secepatnya. Tapi jangan bicara padanya. Jangan dengarkan apapun yang dia ucapkan. Arini menutup telepon. Bukan karena ingin, tapi karena merasa harus. Matanya mulai menajam. Ada retakan halus dalam perasaannya. Sesuatu yang belum bisa ia mengerti sepenuhnya. Tapi terasa seperti benang kusut yang baru terlihat ujungnya. Raya, kita ke kamar belakang. Pelan-pelan. Mereka berjalan perlahan. Setiap langkah terasa seperti menginjak lantai yang bisa retak kapan saja. Napas mereka ditahan. Mata menyesuaikan dengan kegelapan. Ketika hampir sampai di ujung lorong, mereka berhenti. Tok, tok. 2 ketukan. Kali ini lebih keras. Raya menjerit tertahan. Arini menutup mulut putrinya sambil memeluk dari belakang. Detak jantung mereka berdentum di dinding dada masing-masing. Tubuh Arini sedikit gemetar. Tapi ia paksa tetap berdiri. Tenang, tenang, gumamnya. Entah untuk Raya, atau untuk dirinya sendiri. Dari balik pintu, masih tidak ada suara selain ketukan. Tapi justru itu yang paling menakutkan. Keheningan setelah ketukan. Apapun yang ada di luar, tahu mereka ada di dalam. Tapi ia tidak terburu-buru. Ia menunggu. Arini menarik napas panjang, memejamkan mata. Di dalam hatinya, ia bicara pada zat yang tak kasat mata. Jika ini ujian, kuatkan aku ya Allah. Jika ini peringatan, berikan aku kebijaksanaan. Jangan biarkan aku keliru menilai. Siapa sebenarnya yang berbahaya? Ketika matanya terbuka kembali, ketukan berhenti. Tak ada gerakan. Tak ada langkah menjauh. Tapi firasatnya tahu, seseorang masih berdiri di luar. Dan mereka hanya punya satu pilihan, bertahan. Untuk malam ini. Malam terus berjalan, tapi waktu terasa membeku di dalam rumah itu. Arini dan Raya masih berdiri di lorong, menghadap arah pintu yang kini seolah menjadi pusat gravitasi dari segala yang tidak bisa dijelaskan. Mereka tidak tahu sudah berapa lama berdiri seperti itu, menunggu, menahan napas, dan mendengar. Ketukan terakhir sudah lama berhenti. Namun keheningan justru semakin mengganggu. Karena keheningan seperti itu tidak pernah betul-betul kosong. Tiba-tiba, suara perempuan terdengar. Bukan teriakan, bukan bentakan, tapi bisikan yang nyaris seperti gumaman dari seseorang yang terlalu letih untuk berteriak. Tolong, maaf, saya nggak tahu harus kemana lagi. Arini refleks memegang lengan Raya. Suara itu datang dari luar pintu, persis di seberangnya. Jus, tapi terdengar rapuh. Seperti seseorang yang berdiri sambil bersandar dengan tubuh nyaris ambruk. Ada orang di dalam, kan? Lanjut suara itu. Pelan tapi terdengar jelas karena sunyi yang menyelimuti. Saya cuma butuh sedikit bantuan. Apapun. Air. Telepon. Raya menatap Arini.
Matanya membesar. Tapi bukan karena takut, lebih karena kebingungan. Simpati mulai bertarung dengan ketakutan yang sejak tadi mereka tahan. "Ibu," suaranya. Bisik Raya. Arini tak menjawab. Ia hanya menunduk, mencoba meredakan detak jantungnya yang tak beraturan. Suara itu tidak terdengar seperti ancaman. Tidak ada nada marah. Tidak ada paksaan. Hanya rasa putus asa yang merayap masuk lewat celah-celah pintu. Arini ingin percaya bahwa rasa takutnya cukup untuk membungkam keinginannya membuka pintu. Tapi ada sesuatu dalam suara itu yang menyentuh sisi kemanusiaannya. "Kenapa kamu di luar malam-malam begini?" Ia bertanya, nyaris tak sadar bahwa suaranya terucap. Suara di luar menjawab, "Maaf, saya gak bisa jelaskan. Tapi saya tahu saya gak boleh di sini. Saya merasa saya dikejar. Dan saya ingat tempat ini. Saya pikir saya bisa minta tolong. Sedikit saja." Arini merasakan dunia di sekelilingnya bergeser. Perempuan itu, mengapa ia merasa mengenal tempat ini? Arini mulai melangkah ke arah pintu. Perlahan, Raya menarik lengannya cepat. "Jangan, Bu," ayah bilang. Arini menoleh cepat. "Raya, dengar. Ayah kamu bicara dengan suara yang berbeda. Seperti bukan dia. Kamu sadar gak?" Raya menggeleng. Tapi raut wajahnya mulai berubah. Keraguan mulai merayap di balik ketakutan. Telepon genggam Arini kembali bergetar. "Raka." Arini menjawab. Kali ini langsung menempelkan ponsel ke telinga. "Dia di sini. Dia bicara. Dia bilang butuh bantuan." Suara Raka langsung terdengar lebih cepat. Lebih menekan. "Jangan dengarkan. Tutup telingamu. Dia tahu cara bicara. Itu yang dia lakukan. Rin. Itu caranya menembus batas." "Apa maksud kamu?" "Dia perempuan." Suaranya. Dia terdengar seperti orang yang butuh pertolongan. Raka terdiam sejenak. Lalu suaranya berubah menjadi lebih dingin. "Kamu masih belum paham ya? Mereka tidak datang untuk ditolong. Mereka datang untuk menghancurkan dari dalam. Kamu gak akan tahu kapan mereka masuk. Tapi begitu kamu biarkan dia bicara, kamu akan mulai mempertanyakan segalanya." Nada itu menggedor kepala Arini. Kata-kata suaminya bukan sekadar larangan, tapi semacam doktrin. Ucapan seperti itu bukan datang dari kekhawatiran, tapi dari kontrol. Arini merasa seperti sedang didikte. Seperti sedang diminta untuk mempercayai kebenaran yang tidak bisa ia lihat. "Rin, tutup telingamu. Matikan lampu. Jangan jawab dia. Jangan jawab siapapun." Klik. Sambungan berakhir. Arini diam. Telepon perlahan diturunkan dari telinga. Dunianya terasa seperti ruang hampa. Di satu sisi, suara perempuan asing yang memohon bantuan. Di sisi lain, suaminya sendiri, seseorang yang selalu ia percaya, sekarang berbicara seperti sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari ketakutan biasa. "Raya," ucapnya pelan. "Kamu percaya ayah kita sedang melindungi kita? Atau sedang menyembunyikan sesuatu?" Raya tak langsung menjawab. Ia menatap ibunya dengan pandangan yang mulai berubah. Sorot mata itu seperti berkata, "Aku juga gak yakin lagi, Bu." Suara dari luar kembali terdengar. Lebih jelas. Lebih putus asa. "Aku gak akan maksa. Aku gak akan ganggu. Aku cuma, tolong, dengerin aku sebentar. Aku janji gak akan masuk. Aku cuma butuh kamu tahu sesuatu." Arini terdiam. Nafasnya berat. Seakan tubuhnya harus memilih antara takut atau percaya pada intuisi yang terus berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan di luar, tapi di dalam. Tangannya bergerak pelan. Meraba dinding dekat pintu. Ia belum memutar handle. Belum. Tapi pikirannya mulai terbuka pada kemungkinan yang tak pernah ia bayangkan. Bahwa ancaman mungkin bukan seperti yang dikatakan. Bahwa suara putus asa di balik pintu mungkin menyimpan sesuatu yang lebih jujur dari suara panik suaminya sendiri. Arini duduk di lantai ruang makan. Punggungnya bersandar pada dinding yang dingin. Napasnya dangkal. Matanya tertuju pada pintu depan yang kini tak lagi hanya sebuah pintu,
melainkan batas antara dua kebenaran yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, suaminya yang memperingatkan dengan keras. Di sisi lain, suara perempuan asing yang datang tanpa nama, hanya membawa lirih dan lelah. Raya duduk di sampingnya, lutut dirangkul, tubuhnya gemetar meski suhu udara tidak dingin. Di wajah anak itu, Arini melihat dirinya sendiri bertahun lalu, seseorang yang begitu ingin mempercayai, tapi mulai merasakan dunia tidak selalu seperti yang diajarkan. Suara perempuan dari luar telah berhenti, tapi bekasnya masih tersisa seperti bau asap setelah lilin padam. Arini menutup mata. Hening yang terlalu lama justru membuat pikirannya berisik. Ucapan Raka mengulang seperti gema. Kalau kamu dengarkan dia, kamu akan mulai mempertanyakan segalanya. Tapi bukan itu yang menakutkan Arini sekarang. Yang menakutkan adalah, ia memang mulai mempertanyakan segalanya. Ia bangkit perlahan. Langkahnya dibimbing oleh naluri, bukan keberanian. Ia berjalan ke lemari kecil dekat ruang keluarga, tempat ia menyimpan kotak-kotak dokumentasi lama. Tanpa menyalakan lampu, ia membuka laci terbawah. Kotak kayu kecil dikeluarkan. Di dalamnya, tumpukan foto, akta, dan beberapa surat penting. Raya ikut mendekat, mengernyit. Ibu, ngapain? Arini tidak menjawab. Tangannya bergerak cepat, membuka setiap lipatan dengan gemetar. Sampai akhirnya, ia menemukannya. Sebuah foto lama. Foto itu memperlihatkan Raka, dengan potongan rambut yang berbeda, senyum yang lebar, tapi sorot mata yang kosong. Di sebelahnya, seseorang yang Arini tak pernah tahu. Seorang perempuan muda. Wajahnya sebagian tertutup bayangan. Tapi sorot matanya, entah mengapa terasa familiar. Arini menatap foto itu cukup lama, hingga terasa seperti berbicara. Kenapa ibu gak pernah cerita soal ini? Tanya Raya, pelan. Arini terdiam. Karena ibu gak tahu. Ibu pikir semua yang ayahmu tunjukkan adalah seluruh dirinya. Tapi mungkin itu hanya bagian. Ia menatap kembali arah pintu. Perempuan yang berdiri di luar mungkin bukan hantu. Mungkin bukan ancaman. Tapi bisa jadi cermin dari masa lalu yang sengaja dipecahkan dan disembunyikan. Telepon Arini kembali menyala. Bukan panggilan. Hanya satu pesan masuk. Dari Raka. Jangan lihat foto-foto lama. Fokus ke keselamatanmu sekarang. Jantung Arini nyaris berhenti berdetak. Bagaimana dia tahu? Ia segera menoleh ke jendela. Tirai tertutup. Tidak ada kamera. Tidak ada suara. Tapi rasa diawasi tidak salah. Raka sedang memantau mereka. Entah dari mana. Entah bagaimana. Arini memandang ponsel itu seolah benda asing. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil di depan suaminya. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Selama ini ia hanya diberi sebagian kebenaran. Bu, kata Raya. Ibu percaya ayah. Arini menatap anaknya, dengan mata yang belum sepenuhnya bisa menjawab. Aku percaya. Ayah kita sayang sama kita. Tapi kadang, rasa sayang itu bisa dipakai buat nyembunyiin hal-hal yang gak ingin kita tahu. Raya menggigit bibir. Kalau orang yang kita percaya ternyata bukan yang kita kira, kita harus gimana? Arini menarik napas dalam. Kita gak harus langsung tahu semuanya. Tapi kita harus berani mulai tanya. Lalu, tiba-tiba, suara dari luar kembali terdengar. Kali ini bukan permohonan. Bukan jeritan. Tapi satu kalimat yang membuat bulu kuduk Arini berdiri. Arini, aku tahu kamu pegang foto itu. Tubuh Arini menegang. Jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Ia menoleh ke pintu. Perempuan itu tahu. Tapi dari mana? Apa yang dia sembunyikan lebih besar dari yang kamu kira? Lanjut suara itu. Tapi kamu gak akan tahu. Kalau kamu terus ikut permainannya. Mata Arini berkaca. Dunia mulai bergeser. Realitas tak lagi terbagi antara benar dan salah. Tapi antara siapa yang berani mencari. Dan siapa yang memilih tetap buta. Raka pernah bilang. Jangan dengarkan dia. Tapi kini, dalam dirinya sendiri,
suara kecil mulai berkata, "Kalau memang semua yang Raka katakan benar, kenapa ia takut pintu itu terbuka?" Pintu kayu coklat itu kini berdiri seperti makhluk hidup. Tegak, menantang, menyembunyikan suara yang memanggil dari sisi lain dunia yang Arini belum kenal. Di baliknya, langkah kaki tak terdengar. Tapi suara itu datang kembali. Lirih, jelas, tak terburu-buru. Kali ini, menyebut namanya. "Arini, kamu pasti takut sekarang. Aku pun dulu takut. Tapi rasa takut itu gak akan hilang kalau kamu terus diam di balik pintu." Arini berdiri beberapa meter dari pintu, tubuhnya kaku, seperti sedang mendengar bisikan dari lubang yang dalam. Raya berada di belakang, memeluk dirinya sendiri, matanya terarah ke lantai, tak lagi kuat melihat apapun selain bayangan ibunya. "Kamu gak kenal aku, ya?" lanjut suara itu. "Tapi aku tahu banyak tentang kamu. Aku tahu warna kesukaan kamu berubah sejak kamu hamil. Aku tahu kamu suka bau sabun bayi, padahal Raya udah dewasa. Aku tahu kamu simpan semua surat dari Raka, bahkan yang dia tulis di awal nikah, yang katanya cuma iseng." Tubuh Arini tersentak kecil. Suara itu bukan sekadar asal ucap. Kalimatnya bukan hasil tebak. Itu terlalu personal. "Kenapa kamu tahu semua itu?" Arini bertanya dengan suara serak. "Aku gak datang untuk menakutimu. Aku juga gak datang untuk masuk rumahmu. Aku cuma mau kamu tahu, dia yang kamu sebut suami, dulu juga punya rumah lain. Hati lain. Hidup lain." Arini menatap pintu dengan mata yang makin panas, tapi tak mengalirkan air mata. "Belum." Dari dalam dadanya, suara Raka yang tadi siang terdengar seperti garis lurus yang keras. "Jangan percaya apapun yang dia bilang." Tapi kini, suara itu mulai terdengar seperti perintah dari seseorang yang tahu ia akan kalah jika kebenaran sampai masuk. Suara perempuan itu melanjutkan, dengan nada lebih tenang, lebih dalam. "Raka, dia pintar. Dia tahu cara bicara. Dia tahu cara kasih rasa aman. Tapi dia juga tahu kapan harus menghilang. Kamu pikir dia cerita semuanya ke kamu? Kamu pikir hidup barunya dimulai bersih? Tidak, Rin. Hidup barunya dibangun dari hidup orang lain yang dia tinggalkan." Arini melangkah lebih dekat. Perlahan. Tak menyentuh pintu, tapi cukup dekat untuk mendengar napas dari baliknya. "Kamu siapa?" bisiknya. Senyap sebentar, sebelum dijawab. "Aku pernah jadi seseorang yang dia selamatkan. Lalu, ditinggal karena aku terlalu tahu." Arini menahan napas. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai pecah. Bukan karena terkejut, tapi karena suara itu tidak terdengar seperti orang yang ingin menyakiti. Tidak ada nada marah. Tidak ada dendam. Hanya keletihan dan luka yang tak pernah sembuh. Di belakangnya, Raya berkata pelan, "Ibu, kita gak tahu dia bohong atau enggak." Arini menoleh, menatap mata anaknya. "Tapi dia gak ancam kita. 1 jam dia di luar. Gak ada satupun tanda agresi. Dia cuma bicara." Raya menunduk. Telepon Arini bergetar lagi. Suara Raka langsung muncul saat dijawab. "Rin, jangan dengarkan dia. Aku sudah dekat rumah. Tahan sebentar lagi. Dia akan mulai memanipulasi." "Kamu kenal dia?" tanya Arini langsung. Raka diam beberapa detik. "Dia bukan siapa-siapa. Dia bagian dari masa lalu yang gak penting. Yang penting itu kamu dan Raya. Keluarga kita. Kalau dia bukan siapa-siapa, kenapa kamu begitu takut aku dengar suaranya?" Kali ini, Raka langsung memutus panggilan. Arini menatap layar telepon yang kembali gelap. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tapi bukan karena takut. Karena marah. Suara dari luar kembali terdengar. Lebih dekat. Nyaris seperti berbisik dari celah pintu. "Dia akan selalu bilang aku gila, Rin. Dia akan bilang aku bagian dari gangguan. Tapi yang benar adalah, aku saksi dari kebenaran yang dia kubur." Arini gemetar. Tangannya naik perlahan ke arah handle pintu. Tidak memegangnya, tapi hanya sebatas. Ingin tahu rasanya menggenggam pilihan yang bisa mengubah hidup. Tapi ia belum berani menyentuhnya.
Kenapa kamu datang sekarang? Tanyanya pelan. Karena waktunya udah habis. Jawab suara itu. Karena kamu berhak tahu. Sebelum semuanya terlambat. Dan untuk pertama kalinya, Arini merasa, ketakutannya bukan berasal dari luar pintu. Tapi dari apa yang akan ia temukan jika ia terus menutupinya. Angin malam menggesek lembut tirai jendela yang sedikit terbuka. Di luar, suara perempuan asing itu sudah tak terdengar. Tapi keheningan yang tertinggal justru semakin memekakan. Arini berjalan menuju kamar utama. Cahaya dari lorong hanya temaram, cukup untuk menunjukkan arah, tidak cukup untuk menenangkan. Raya mengikutinya di belakang. Diam. Matanya penuh tanda tanya yang belum berani diucapkan. Dunia mereka kini tak lagi stabil. Semuanya terasa rapuh, menggantung pada kata-kata yang masih bergema dari balik pintu. Arini membuka lemari kayu tua yang sudah bertahun-tahun tidak pernah diutak-atik. Di balik tumpukan pakaian lama dan selimut yang dilipat rapi, ia menarik keluar sebuah koper kecil berwarna hitam, yang selama ini hanya dianggap sebagai tempat menyimpan dokumen administrasi. Tangannya bergetar saat membuka resleting. Suara resleting yang terbuka terdengar seperti suara retak dari dinding kepercayaan yang selama ini ia bangun. Koper itu tidak terkunci. Tidak ada pengaman. Tapi justru itu yang membuat Arini merinding. Karena sesuatu yang dibiarkan terbuka begitu saja, kadang bukan karena tak penting, melainkan karena pemiliknya yakin tidak akan pernah diperiksa. Di dalam, berlapis-lapis dokumen tersusun rapi. Akta kelahiran, surat nikah, kontrak rumah. Semua terlihat normal. Sampai matanya menangkap satu map berwarna biru pudar, tersembunyi di antara berkas pajak. Ia menariknya perlahan. Isinya tidak seperti yang lain. Terdapat beberapa foto lama, kertas-kertas dengan nama berbeda, dan yang paling membuat napas Arini tercekat. Satu identitas resmi dengan nama dan wajah Raka, tapi bukan Raka. M.A. Suara Raya bergetar. Arini mengangkat salah satu foto. Di dalamnya, Raka berdiri bersama 3 pria lain. Mereka mengenakan pakaian seperti peserta pelatihan atau relawan. Tapi yang aneh, latar belakang foto itu adalah gedung tua dengan papan nama organisasi yang asing, Pusat Pemulihan Psikis Terapan Unit Wilayah Timur. Di balik foto itu, tertulis dengan pulpen hitam, program selesai. Nama baru, Raka Darmawan. Tahun, 2015. Arini terduduk di lantai. Dunia di sekitarnya seperti menyusut. Matanya tak berkedip, seolah sedang menatap sesuatu yang tak bisa dimengerti otaknya tapi diakui oleh hatinya. Nama baru, identitas baru, kehidupan baru. Selama ini, Raka bukan hanya menyembunyikan seseorang dari masa lalunya. Dia menyembunyikan dirinya sendiri. Dia pernah jadi orang lain. Bisik Raya. Arini mengangguk perlahan. Tenggorokannya kering. Dia pernah ganti nama. Ganti hidup. Ia membuka satu dokumen lain. Ada surat dari lembaga dengan kop resmi. Ditujukan kepada Subjek D. Nama lama Raka disamarkan. Isinya menjelaskan hak dan kewajiban pasca program, termasuk menjaga batasan interaksi, tidak mengungkap masa lalu, dan menghindari pihak yang mungkin menjadi titik kembalinya trauma atau konflik. Arini membaca baris itu berulang kali. Menghindari pihak yang mungkin menjadi titik kembalinya trauma atau konflik. Mungkinkah perempuan di luar sana adalah pihak itu? Dan jika iya, kenapa tidak ada satupun kata dari Raka selama ini? Tangannya mengepal. Ketakutan berubah jadi kekecewaan. Kebingungan berubah menjadi kebutuhan untuk tahu. Di sisi lain kamar, ponselnya berbunyi lagi. Kali ini bukan Raka, tapi nomor tak dikenal. Arini ragu, tapi ia angkat. Suaranya lembut. Perempuan, tapi bukan yang dari balik pintu. Lebih tua, lebih resmi. Bu Arini, saya dari Unit Administrasi Wilayah Timur. Kami menerima pemberitahuan bahwa ada aktivitas pencarian atas dokumen atas nama Raka Darmawan. Apakah benar ibu yang mencarinya? Arini nyaris tak bisa bicara. Iya. Maaf, Bu. Hanya ingin konfirmasi.
Karena nama tersebut merupakan bagian dari program tertutup. Kami tidak menyarankan penggalian informasi tanpa pendampingan. Kenapa tertutup? Karena berkaitan dengan kasus rehabilitasi trauma psikologis ekstrim, serta risiko relaps terhadap subjek dan lingkungan terdekatnya. Relaps apa maksudnya? Penyalahgunaan identitas, manipulasi narasi kehidupan, proyeksi kebenaran versi pribadi untuk melindungi diri dari konsekuensi masa lalu. Sambungan terputus. Arini berdiri, pelan. Dunia di sekitarnya bukan lagi rumah. Setiap tembok kini terasa seperti menyimpan rahasia. Ia membuka jendela sedikit. Angin malam masuk. Tapi suara dari luar tidak datang kembali. Hanya sunyi. Dan kesadaran bahwa suaminya bukan hanya menyembunyikan sesuatu, tapi menyusun kehidupannya di atas sesuatu yang tidak pernah ia izinkan untuk diketahui. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arini bertanya pada dirinya sendiri. Apakah selama ini aku memang hidup dengan seseorang? Atau dengan sosok yang ingin jadi seseorang lain di sisiku? Ketika ketukan ketiga akhirnya terdengar, itu bukan lagi sekadar suara. Itu dentum. Itu pukulan. Itu simbol bahwa waktu sudah tak bisa ditahan. Tok, tok, tok. Berat, tegas, bukan marah, tapi penuh keputusan. Arini berdiri di tengah ruang tamu, memeluk dirinya sendiri, seolah tubuhnya butuh pelindung dari dalam. Di balik punggungnya, Raya bersandar ke dinding, tangan mengepal, tubuh menegang. Tak satu pun dari mereka bicara, tapi dalam hening, ada perasaan yang sama. Waktunya menghadapi. Pintu masih tertutup, tapi kini tak lagi menjadi batas, melainkan penghalang kebenaran. Dan suara dari luar mulai bicara lagi. Bukan dengan putus asa, tapi dengan ketenangan seseorang yang tahu ia tak bisa dibungkam lebih lama. Arini, suara itu memanggil, datar, tenang, tak memaksa. Aku gak di sini buat membuatmu takut. Tapi kamu harus tahu, kalau kamu terus diam, kamu bukan lagi korban. Kamu bagian dari kebohongan itu. Arini tak menjawab, tapi kali ini, dia tak bergerak menjauh. Aku tahu kamu nemuin dokumen-dokumen itu. Foto, surat-surat, nama-nama yang dia simpan. Kamu pasti mulai sadar sekarang. Kamu hidup di rumah yang dibangun dari luka orang lain. Dada Arini terasa sesak. Suara itu seperti membaca isi otaknya. Ia teringat kalimat dari dokumen yang tadi dibacanya. Menghindari pihak yang mungkin menjadi titik kembalinya trauma atau konflik. Arini mulai paham sekarang. Ia dan Raya bukan hanya istri dan anak. Mereka, lingkungan terdekat, yang dipilih dengan penuh perhitungan. Mereka adalah dunia baru yang dibentuk agar dunia lama tak mengejarnya. Suara dari luar melanjutkan. Aku bukan musuhmu, Rin. Aku cuma perempuan yang pernah percayakan hidupku padanya. Dan, waktu aku hancur karena semua yang dia sembunyikan, gak ada satupun orang yang mau dengar versiku. Sekarang aku gak minta kamu percaya aku. Aku cuma minta kamu dengar. Sampai selesai. Arini menggigit bibir. Suara perempuan itu tak lagi terdengar asing. Malah terasa terlalu dekat. Seperti suara dari bagian dirinya yang sudah lama dikurung dan baru sekarang punya keberanian untuk bicara. Dia bilang aku gila, lanjut perempuan itu. Tapi yang sebenarnya terjadi, aku cuma satu-satunya orang yang gak bisa dia kendalikan. Raya mendekat pelan ke samping Arini, berbisik. Bu, aku gak tahu mana yang benar. Tapi aku tahu satu hal. Apa? Orang yang bicara tenang, pelan, gak maksa, dan cuma mau didengar, lebih sering nyimpan luka dibanding yang berteriak dan nyuruh kita takut. Arini menoleh. Mata anaknya bukan lagi mata anak. Itu mata seseorang yang sedang belajar membedakan rasa aman dan rasa dikendalikan. Ia peluk Raya pelan, tapi matanya tetap tertuju ke pintu. Suara perempuan itu kini berubah menjadi seperti cerita. Narasi yang bukan dibacakan, tapi ditarik dari dada. Dia dulu ikut program itu bukan karena dia korban, tapi karena dia nyaris jadi pelaku. Dia punya kemampuan untuk membentuk kenyataan. Dia bisa bikin orang lupa siapa mereka, demi ikut narasi yang dia buat.
Arini terdiam. Kata-kata itu terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Raka memang tak pernah bicara tentang masa lalunya. Tak pernah bercerita bagaimana ia bisa begitu tenang saat Arini panik, atau bagaimana ia selalu bisa membuat masalah selesai dengan cara yang nyaris terlalu sempurna. Aku pernah dipanggilnya kesalahan. Bukan karena aku menyerang dia, tapi karena aku bertahan. Karena aku gak mau dibentuk jadi tokoh yang dia inginkan dalam cerita barunya. Suara itu berhenti sejenak. Napas terdengar berat. Aku cuma gak mau kamu, seperti aku, terlambat tahu siapa sebenarnya orang yang kamu peluk setiap malam. Siapa yang kamu beri semua rasa percaya. Arini berjalan pelan ke arah pintu. Langkahnya lambat, tapi pasti. Raya tidak mencegahnya. Ia tahu ibunya tidak sedang dikuasai rasa penasaran, tapi sedang didorong oleh sesuatu yang lebih dalam, rasa haus akan kebenaran. Jarak Arini ke pintu kini tinggal 1 meter. Tangannya terangkat, tak langsung menyentuh gagang, tapi hanya menggantung di udara. Di luar, suara itu berkata lembut, "Kalau kamu buka, aku gak akan masuk. Aku akan pergi setelah kamu dengar aku sampai akhir. Tapi kalau kamu tetap diam, aku takut kamu akan terus hidup dengan cerita yang bukan milikmu." Arini menggigit bibir bawahnya. Di dadanya, sesuatu bergolak. Bukan lagi ketakutan, tapi kesadaran bahwa semua yang selama ini ia anggap benar, mungkin hanyalah versi yang paling nyaman diterima. Dan suara dari luar itu, entah kenapa, terasa lebih nyata daripada siapapun yang pernah memeluknya. Udara di dalam rumah mulai terasa sesak. Bukan karena panas, tapi karena beban yang menggantung tanpa bentuk, bernama ketidakpercayaan. Ponsel Arini berdering lagi. Kali ini tanpa nama pengirim. Ia menjawab perlahan. Suara tak lagi gemetar. "Raka." Suara suaminya terdengar di seberang. Tapi tidak panik. Tidak juga tenang. Seperti seseorang yang tahu apa yang akan datang, dan berusaha mengendalikan arahnya. "Rin, aku di jalan. Jangan lakukan apa-apa sampai aku datang, ya?" Arini berdiri di depan cermin di ruang tengah. Wajahnya terlihat berbeda. Mata itu, bukan mata perempuan yang dulu menurut. Bukan pula mata yang penuh takut. Tapi mata seseorang yang mulai bertanya, dan ingin jawaban yang tidak setengah. "Aku nemuin dokumen-dokumen kamu," ujarnya pelan, tapi tegas. "Nama lama kamu, foto, catatan program rehabilitasi, surat identitas ganti nama. Kamu gak pernah cerita." Sejenak, hanya sunyi dari seberang. Lalu Raka menjawab, pelan, "Itu bukan sesuatu yang perlu kamu tahu, Rin." Dan dengan satu kalimat itu, semua yang tersimpan dalam hati Arini seperti terbelah. "Bukan sesuatu yang perlu aku tahu," ulangnya, suara meninggi. "Kamu pikir aku ini apa? Tempat kamu tinggalin separuh hidup kamu tanpa hak tahu siapa orang yang setiap hari tidur di sebelahku." "Rin, tolong tenang dulu. Aku gak nyembunyiin itu karena aku jahat. Tapi karena aku takut. Kalau kamu tahu semuanya, kamu gak akan sanggup nerima." Arini menggeleng sendiri, meski Raka tak bisa melihat. Matanya mulai memerah. "Jadi kamu pikir aku lebih baik hidup dalam cerita yang kamu bentuk buat aku? Jadi kamu tentuin kapan aku harus tahu, kapan aku harus percaya, kapan aku harus tutup mata?" Suara Raka terdengar sedikit tegang kini. "Aku cuma mau jaga kamu dan Raya." "Kamu jaga kami dengan cara apa? Dengan ngurung kami dari kebenaran? Dengan bikin kami percaya dunia ini cuma ada versimu?" Sunyi lagi. Tapi kini bukan sunyi netral. Ada tekanan. Ada benturan jiwa. Raya, yang berdiri tak jauh, menatap ibunya, dan untuk pertama kalinya, ia tahu, ibunya sedang berdiri di titik yang tidak bisa dibalikan. Arini bicara lagi. Kali ini dengan nada rendah. Bukan karena kehilangan semangat, tapi karena luka di dadanya terlalu dalam untuk dibentak. "Raka, aku bukan perempuan yang butuh kamu bentuk. Aku bukan boneka buat dijauhkan dari masa lalumu. Dan aku bukan perempuan lemah yang harus kamu selimuti dengan rahasia. Kamu gak ngerti, Rin.
Kamu gak tahu apa yang terjadi dulu. Lalu jelaskan padaku. Suara Arini memotong. Tegas. Tidak memberi ruang lari. Buka mulut kamu. Ceritakan siapa perempuan di luar sana. Ceritakan kenapa kamu bisa punya dua kehidupan. Ceritakan kenapa kamu bisa jadi orang yang bahkan gak aku kenali sekarang. Raka terdiam. Lama. Lalu suara napasnya terdengar berat di seberang. Aku pernah hancur, katanya pelan. Aku pernah kehilangan arah. Dan aku pernah menyakiti seseorang karena aku gak bisa kendalikan luka dalam diri aku sendiri. Arini mendengar tanpa bicara. Waktu aku ikut program itu, tujuannya cuma satu. Jadi manusia baru. Bukan buat bohong, tapi buat lepas dari rasa bersalah yang nyekap aku tiap malam. Tapi kamu gak benar-benar lepas, kan? Potong Arini. Kalau kamu lepas, kamu gak akan takut suara dari luar. Kamu gak akan cegah aku buka pintu. Raka menarik napas panjang. Aku takut kalau kamu tahu siapa aku sebelumnya. Kamu bakal tinggalkan aku. Arini memejamkan mata. Di pipinya, air mata turun. Tapi bukan air mata duka. Itu air mata seseorang yang akhirnya sadar bahwa cinta yang dibangun di atas rahasia, bukan perlindungan, tapi penjara. Dan kamu pikir, aku bisa tinggal di rumah ini selamanya tanpa tahu siapa yang sebenarnya tidur di sebelahku? Arini. Suara Raka terdengar gemetar. Tapi kali ini, Arini tak gemetar lagi. Ia sudah terlalu lama diam. Terlalu lama patuh. Dan di titik ini, pertanyaannya tak bisa ditahan lagi. Siapa kamu sebenarnya, Raka? Bukan namamu. Bukan wajahmu. Tapi siapa kamu? Dan siapa aku di cerita hidupmu? Suara dari seberang terdiam. Seperti seseorang yang kehilangan hak bicara. Dan dalam jeda itu, Arini tahu ia tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang utuh. Kecuali ia temukan sendiri. Langit di luar sudah nyaris hitam pekat. Udara terasa dingin, tapi tak ada angin. Rumah itu, yang biasanya menjadi tempat berlindung, kini berdiri seperti ruang vakum, tanpa masa depan, tanpa masa lalu. Hanya detik ini yang membentang panjang, menegangkan. Arini berdiri tepat di depan pintu. Tubuhnya tegap, tapi di balik kulitnya, jiwa bergemuruh. Bukan karena takut, tapi karena terlalu banyak yang akhirnya membanjiri. Pengkhianatan, manipulasi, penyesalan, dan keberanian yang tumbuh perlahan dari luka. Di belakangnya, Raya berdiri dengan tangan menggenggam erat. Wajah anak itu menunjukkan kebingungan yang tak terucap, tapi juga dukungan yang diam. Ia tak bertanya. Ia tak menahan. Ia hanya ada, di situ, untuk menyaksikan ibunya membuat pilihan yang tak pernah diajarkan di buku-buku keluarga. Pintu itu tampak sama seperti tadi. Ket kayunya sedikit mengelupas, pegangan besi masih dingin, namun kini, maknanya berubah. Ia bukan lagi penghalang antara rumah dan dunia luar. Ia adalah batas antara kebohongan dan jawaban. Arini mengangkat tangannya perlahan, hingga hampir menyentuh gagang pintu. Jarak jari-jarinya tak lebih dari 1 inci dari logam dingin itu. Di luar, suara kembali terdengar. Bukan ketukan, bukan panggilan, tapi kalimat pendek, tajam, menusuk. Kalau kamu siap, aku akan ceritakan semuanya. Tanpa kamu harus buka pintu. Arini tidak menjawab, tapi ia tidak mundur. Selama ini dia bentuk hidupmu seperti cerita yang ia tulis sendiri. Dia pilih kapan kamu bahagia, kapan kamu cemas. Dia bahkan pilih siapa dirimu, dengan menahan siapa dirinya. Napas Arini mulai tak beraturan. Tapi bukan karena lemah. Karena marah yang menumpuk terlalu lama, kini mencari bentuknya. Dia bukan monster, lanjut suara itu. Masih tenang. Dia cuma seseorang yang terlalu takut kehilangan kendali. Dan kamu adalah dunia barunya. Tempat dia belajar jadi baik, tanpa pernah benar-benar jujur. Air mata jatuh perlahan di pipi Arini. Tapi bukan tangis hancur. Tangis ini, seperti air yang keluar dari luka lama yang akhirnya dibuka agar sembuh. Dia pernah bilang aku bagian dari kegagalannya. Tapi yang gak dia sadari,
Aku satu-satunya saksi bahwa dia pernah jadi orang yang bisa salah. Suara dari luar kini lebih dekat, tapi tetap lembut, tetap manusiawi. Dan kamu, Arini, adalah orang yang dia pilih untuk melupakan masa lalunya. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu tenang. Dan dia pikir, selama kamu gak tahu, kamu akan tetap jadi miliknya. Arini menggeleng pelan. Aku bukan milik siapapun. Suara dari luar hening sebentar. Lalu terdengar senyum di balik kata-katanya. Aku tahu. Dan itulah kenapa aku datang ke sini. Untuk memastikan kamu tahu bahwa kamu bebas. Arini mengepalkan tangan. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia bisa mendengarnya sendiri. Tapi di sela degup itu, ada ruang kecil di dalam dadanya yang mulai terasa terang. Seperti sesuatu yang selama ini terkunci, akhirnya menemukan retaknya. Raka belum tiba. Suara di seberang pintu tak mendesak, tidak mengancam. Dan dirinya sendiri, tak lagi ingin dibentuk. Raya bicara lirih. Ibu, apapun yang ibu pilih, aku ikut. Arini menoleh ke putrinya. Mata mereka bertemu. Dan dalam pertemuan itu, ada sesuatu yang tidak pernah mereka sadari sebelumnya. Bahwa keberanian tidak selalu bersuara keras. Kadang ia hanya berdiri, tetap, dan memilih untuk tahu. Arini kembali menatap pintu. Tangannya turun perlahan, tapi tidak menjauh. Ia masih berdiri di sana. Lalu berkata dengan suara yang tak bergetar. Aku gak janji bakal percaya semua ucapanmu. Tapi aku janji, aku akan dengar. Sunyi. Tapi bukan lagi sunyi yang mengancam. Melainkan sunyi yang menandai bahwa pintu itu kini bukan hanya milik Raka, melainkan pilihan Arini. Dan dalam sunyi itulah, kebebasan mulai mengetuk. Handle pintu itu hanya sejauh 1 langkah dari jari Arini. Dan tetap, ia belum menyentuhnya. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, begitu tangan itu menyentuh logam dingin itu, tidak akan ada jalan kembali. Rumah telah menjadi panggung bisu. Tak ada suara dari luar. Tak ada telepon berbunyi. Bahkan udara pun menahan napasnya. Hanya detak jam dinding yang bergerak perlahan. Dan detak jantung Arini, yang mengiringi napasnya seperti irama rapuh seorang perempuan yang akhirnya sampai di ujung jalan, dan harus memutuskan akan melangkah ke cahaya, atau tetap berdiri dalam gelap yang dikenalnya terlalu lama. Dari balik bahunya, suara Raya menggetar. Bu, kalaupun kita buka, kita gak harus percaya semua yang kita dengar. Tapi kalau kita gak buka, kita gak akan pernah tahu siapa kita sebenarnya. Kalimat itu menusuk. Bukan karena Raya salah, tapi karena Arini tahu anaknya benar. Selama ini, ia hidup dalam rumah yang diberi bentuk oleh suaminya. Suara yang lembut, senyum yang ramah, dan aturan-aturan kecil yang katanya demi kenyamanan. Tapi semua itu kini terasa seperti tembok tak kasat mata, yang membungkusnya dari luar, sekaligus menjebaknya dari dalam. Dan malam ini, untuk pertama kalinya, Arini berdiri dengan tangan sendiri di depan satu hal yang selama ini hanya dia tunduki, pilihan. Ia mendekat setengah langkah. Tangannya terangkat perlahan, gemetar tapi tegas. Ia melihat bayangannya sendiri di kaca kecil di samping pintu. Wajah perempuan yang selama ini dianggap lemah, ragu, terlalu baik untuk bertanya, kini berubah. Matanya tak lagi mencari izin, tapi memutuskan. Ia tempelkan telapak tangan di atas handle. Dingin, beku, tapi nyata. Seperti kebenaran, tidak selalu hangat, tapi menyadarkan. Mata Arini memejam. Dalam hening itu, ia bicara pada zat yang tak terlihat. Ya Allah, jika ini jalanku untuk tahu kebenaran, kuatkan aku. Bukan untuk mendengar semua jawabannya, tapi untuk tetap berdiri saat jawaban itu tak seperti yang kuharap. Air mata jatuh 1, lalu 2, tapi tidak diseka. Di luar, suara masih diam, tapi keheningan itu tidak lagi menakutkan. Keheningan itu, seperti seseorang yang sedang menunggu, dengan penuh rasa hormat. Arini menoleh perlahan ke arah Raya. Kalau ibu buka, kamu siap? Raya tidak menjawab dengan kata-kata. Ia angguk. Keli.
Penuh. Tanpa ragu, Arini menarik napas dalam. Lama. Hingga paru-parunya terasa penuh oleh sesuatu yang sejak lama tak ia izinkan masuk. Keberanian untuk memilih. Tangannya menggenggam handle. Close-up pada jari-jarinya yang mulai menekan. Kamera imajiner menangkap wajahnya dari samping. Mata terbuka, air mata diam, napas menahan. Suasana di rumah seakan membeku. Dan tepat di detik itu. Boom! Suara mobil berhenti mendadak di luar. Cahaya lampu depan rumah menyinari celah tirai. Langkah tergesa menghampiri. Arini membeku. Napas tercekik. Raya menoleh cepat ke arah jendela. Lalu menatap ibunya dengan wajah panik. Arini masih memegang handle. Tapi kini tubuhnya gemetar lagi. Bukan karena pintu di hadapannya. Tapi karena langkah yang datang dari belakang. Langkah yang dia kenal. Langkah suaminya. Raka. Langkahnya cepat. Terlalu cepat. Seperti seseorang yang tahu waktunya nyaris habis. Arini mundur selangkah dari pintu. Bu. Raya menggenggam lengan ibunya. Kita harus siap. Langkah di luar kini tinggal 1 meter dari ambang. Tapi Arini belum bergerak lagi. Handle masih dalam genggamannya. Di balik pintu, masih ada seseorang yang menunggu. Dan dari luar pagar, seseorang lain baru datang dengan nafas yang mungkin tak lagi bisa menyusun alasan. Suara langkah Raka berhenti. Tinggi. Hanya suara napas berat. Lalu, Rin, jangan. Kalimat itu tidak diucapkan dengan teriakan. Tidak pula dengan panik. Tapi dengan nada seseorang yang tahu, semuanya tak bisa dicegah lagi. Arini menutup mata sesaat. Di dalam dirinya, 2 dunia bergetar. Dunia di mana ia tetap diam, tetap aman, tetap terlindungi. Dan dunia di mana ia akhirnya tahu. Tangan Arini kembali ke posisi semula. Genggamannya kini mantap. Tapi sebelum pintu dibuka, adegan berhenti. Semua membeku. Close-up pada wajah Arini, basah oleh air mata, tapi penuh keteguhan. Suara detak jantung. Tinggi. Gelap.